Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada sejarah Angkatan Jepang. Zaman Jepang adalah suatu zaman di mana bangsa Indonesia selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun dijajah. Selama dipimpin oleh pemerintah Jepang, warga Indonesia diberikan janji-janji muluk yang menyenangkan. Tahun 1943, Jepang mengumpulkan para sastrawan Indonesia dan diberi nama Kuimin Bunka Shidaseko atau yang berarti pusat kebudayaan. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman Jepang dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis yang menjadi alam realitas dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga sandiwara. Sedangkan roman kurang ditulis. Mungkin karena keadaan sosial dan keadaan perang menuntut supaya orang bekerja serba cepat dan singkat. Yang kedua, ada pembagian karya sastra. Karya sastra pada masa penjajahan Jepang dapat dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama, karya sastra dan pengarangnya yang resmi berada di bawah naungan Pusat Kebudayaan Jepang. Mereka menulis sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Pusat Kebudayaan Jepang. Yang kedua, ada kelompok yang tidak mau berkompromi dengan Pusat Kebudayaan Jepang. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tokoh-tokoh sastrawan Angkatan Jepang. Yang pertama ada Roshihan Anwar. Pada zaman Jepang, Roshihan Anwar menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan dan semangat pemuda. Cerpennya yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemelut pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Yang kedua ada M.S. Asar. M.S. Asar pada zaman Jepang menulis beberapa buah sajak menjadi terkenal karena sebuah sajaknya yang berjudul Bungon. Yang ketiga ada Maria Amin. Penyair wanita zaman Jepang ini menggambarkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia sebagai ikan dalam akuarium yang dilukiskan dalam prosa liriknya berjudul Tengoklah Dunia Sana. Yang keempat ada Amal Hamzah. Amal Hamzah mulai menulis pada zaman Jepang. Ia seorang yang kasar dan sajak-sajaknya sangat naturalistis. Dalam sandiwara-sandiwara dan cerita sketsa yang ditulisnya, sensualisme sangat kentara. Sajak-sajak dan karangan-karangan lainnya kembali diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Setelah itu, ia lebih menaruh minatnya kepada menerjemahkan. Amal Hamzah menulis beberapa sandiwara yang berisi ejekan, meleceh para seniman yang menjadi budak Jepang. Tentu saja tidak mungkin dimainkan pada saat itu. Baiklah, itulah pengantar mengenai Angkatan Jepang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Angkatan 45. Yang pertama ada sejarahnya. Pemberi nama Angkatan 45 adalah Roshihan Anwar. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Angkatan 45 dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Jadi teman-teman, Angkatan Jepang dengan Angkatan 45 ini tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan signifikan. Hanya saja Angkatan Jepang itu berkisar tahun 1941 hingga 1943. Sedangkan Angkatan 45 ini berkisar dari tahun 1942 hingga 1945. Namun secara signifikan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Mereka sama-sama timbul dikarenakan adanya penjajahan Jepang dan adanya sastrawan-sastrawan yang membuat karya pada saat itu.
Adapun ciri-ciri karya sastra pada angkatan 45 yaitu yang pertama, bebas. Bebas artinya tidak terkurung oleh aturan-aturan sebelumnya. Yang kedua ada individualistis. Artinya karya-karya sastrawan betul-betul merupakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Yang ketiga ada universalitas. Artinya karya sastranya bersifat universal, yang membawa sastra Indonesia merupakan bagian dari sastra dunia. Yang keempat ada realistis. Artinya selalu mengungkapkan sesuatu yang biasa dilihat, dirasakan, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada futuristik. Artinya karya sastranya berpandang pada masa depan dan selalu membawa hal-hal baru serta berusaha memajukan pikiran yang baru bagi masyarakat. Adapun tokoh-tokoh pada angkatan 45 ini, yang pertama ada Chairil Anwar. Karya-karyanya yang terkenal pada masa itu, yang pertama ada Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Luput pada tahun 1949. Yang kedua ada Deru Campur Debu tahun 1945. Yang ketiga ada Tiga Menguak Takdir pada tahun 1950. Tokoh yang kedua itu ada Idrus. Adapun karya Idrus yakni yang pertama Surabaya berbentuk cerpen. Yang kedua Jibaku Aceh berbentuk drama. Yang ketiga Keluarga Surono berbentuk drama. Yang keempat Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma berbentuk kumpulan drama. Yang kelima ada Dr. Bisma berbentuk drama. Baiklah, langsung saja kita bedah cerpennya dengan analisis strukturalisme. Adapun cerpen yang kita bedah yaitu cerpen berjudul Dari Ave ke Jalan Lain ke Roma. Adapun analisis strukturalisme yang pertama adalah unsur intrinsik, yakni ada tema. Tema dari cerpen tersebut adalah percintaan, di mana cerpen itu menceritakan tentang cinta segitiga antara Zulbahri, Wartini, dan Syamsu. Nah, Zulbahri dan Wartini ini merupakan pasangan suami istri. Namun, ketika hadir Syamsu di antara keduanya, rumah tangga mereka menjadi cerai-berai. Sebelumnya, Zulbahri sudah merasa khawatir akan kedatangan Syamsu atau si adiknya dari Zulbahri ini ke rumahnya. Zulbahri yang khawatir ini jika benih-benih cinta di antara mereka tumbuh kembali. Nah, dengan penjelasan Wartini yang penuh keyakinan menjelaskan bahwa Wartini ini hanya mencintai Zulbahri, sedangkan Syamsu hanyalah cinta monyetnya ketika masih kecil. Nah, berdasarkan kutipan sinopsis itu dapat memperjelas tema yang diambil, yaitu percintaan sesuai dengan cerpen tersebut. Yang kedua ada alur. Alur yang digunakan pada cerpen Dari Ave menuju Jalan Roma ini adalah alur maju mundur. Nah, alur majunya itu dapat diketahui dari awal cerita yang mempertemukan antara Zulbahri dengan ayah dan ibu, sehingga Zulbahri ini menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, lalu menatap masa depannya untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih berguna bagi nusa dan bangsanya. Yang kedua ada alur mundur. Nah, alur mundur ini dapat diketahui ketika Zulbahri menceritakan kisahnya, yakni antara Zulbahri, Wartini, dan Syamsu secara runtut tak kepada ayah dan ibunya. Selanjutnya yaitu setting. Setting itu ada waktu. Waktunya itu ada di siang hari pada kutipan hari panas alang kepalang. Nah, itu menjelaskan bahwa waktu yang dijelaskan oleh penulis pada saat itu adalah siang hari. Yang kedua ada waktu sore hari pada kutipan matahari sudah mulai condong ke barat. Nah, condong ke barat itu menandakan waktu sore hari. Yang ketiga ada malam hari, yakni pada kata-kata malam bulan purnama raya. Kami duduk di beranda depan, ayah dan ibu bercakap sebentar. Selanjutnya ada latar tempat.
Adapun latar tempat yang pertama yaitu beranda rumah pada kutipan berikut ini. Yang kedua adalah latar jalan. Yang ketiga ada suasana, yakni suasana sedih atau pilu, bisa dilihat pada kutipan berikut ini. Zulbahri mengatakan dikeluarkannya sapu tangannya, dihapusnya air matanya yang mengenai pipinya. Kemudian ada juga disambungnya, kami terharu dan kasihan mendengar cerita Zulbahri itu. Ia menengadah ke langit bertaburan bintang itu, air matanya tergenang. Selanjutnya itu ada penokohan. Adapun penokohan pada cerpen dari Ave menuju jalan rumah ini, yang pertama ada Zulbahri sebagai tokoh utama yang berwatak suka membaca buku, berpenampilan tidak rapi atau semaunya. Dia juga mudah mengakui kesalahannya, khawatir akan kehilangan Wartini, dan ikhlas atas peristiwa yang telah menimpanya dan menatap masa depan lebih baik untuk mengabdikan diri kepada nusa dan bangsanya, atau dia cinta tanah air lah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Wartini. Wartini ini adalah tokoh pendamping dari tokoh utamanya, yakni sebagai istri dari tokoh utama. Sosok Wartini ini merupakan tipe wanita yang memiliki hubungan dengan pria dengan maksud untuk menarik eros atau ceritanya. Nah, wanita tipe ini berbahaya karena tidak pernah mengadakan hubungan yang kekal. Dia dengan mudah berpindah dari pria yang satu ke pria yang lain. Nah, kepiawaiannya dalam bermain piano ini adalah salah satu guna untuk membuat orang lain jatuh cinta kepadanya. Kemudian tokoh selanjutnya itu ada Syamsu atau adiknya Zulbahri, sang tokoh utama. Syamsu ini berwatak mudah terpikat dengan wanita. Selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu budaya. Nah, budayanya itu yang pertama, Abdullah Idrus ini atau sang penulis lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1921. Ia merupakan seorang sastrawan Indonesia dan menikah dengan Ratna Suri pada tahun 1946. Perkenalan Idrus dengan dunia sastra sudah dimulainya sejak duduk di bangku sekolah, terutama ketika di bangku sekolah menengah. Ia sangat rajin membaca karya-karya roman dan novel Eropa yang dijumpainya di perpustakaan sekolah. Ia pun sudah menghasilkan cerpen pada masa itu. Kemudian yang kedua ada pekerjaan. Nah, dalam dunia sastra, kehebatan Idrus diakui khalayak sastra, terutama setelah karyanya Surabaya, Coret-coret di bawah tanah, dan Aki diterbitkan. Ketiga karyanya itu menjadi karya monumental. Setelah ketiga karya itu, memang pamor Idrus mulai menurun, namun tidak berarti ia lantas tidak disebut lagi. Ia masih tetap eksis dengan menulis kritik, esai, dan lain-lain yang berkenaan dengan sastra di surat kabar, majalah, dan RRI atau Radio Republik Indonesia. Itulah penjelasan mengenai angkatan Jepang dan angkatan 45. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.